Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya Aska Mukminin di Rumah Institut. Inspiratif, mencerdaskan. Siang hari kali ini kita kedatangan seorang tamu yang subur ilmunya dan subur badannya. Amin. Saya Bapak Adlan. Bapak Adlan Z ini sulit sekali saya akan baca. Adlan Zuhriyansa. Jadi namanya huruf A sampai Z ini dikenal di nama beliau. Beliau lahir 50 tahun yang lalu. Betul. Iya. Sepertinya masih 40-an, Pak. Iya, 40 tambah 50. Jamunya apa? Jamunya apa, Pak? Kok performanya 50 tapi kelihatan performanya 40-an. Jangan kembali. Oke, jamunya apa, Pak? Jamunya air putih. Oh, jamunya air putih. Minum air sehat. Iya. Pak Adlan adalah seorang praktisi perbankan, kemudian beliau adalah konsultan keuangan. Saat ini beliau malah melintang di dunia inkubasi bisnis, ya. Nah, sehari-hari beliau juga membantu di inkubator wirausaha Universitas Muhammadiyah. Tapi beliau lebih banyak di luar, sering di luar daripada di kampus. Kalau di kampus ketemu buku-buku kata beliau, sudah pusing. Jadi kalau di luar ketemu dengan para praktisi. Nah, ini bukan berarti membenturkan antara akademis sama praktisi, sama sekali kan. Keduanya melengkapi. Nah, satu hal lagi, beliau pernah kuliah sampai lulus ya Pak ya, di IPB, Institut Pertanian Bogor. Fleksibel banget. Institut Pertanian Bogor masuk ke perbankan. Makanya IPB ini disingkat Institut Fleksibel banget. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi motivator, Mas Jamil Azrini. Iya. Nah, itu juga IPB. Jadi Institut Pertanian Bogor. Ya. Kebanyakan lulusan dari IPB adalah bukan petani ya. Ya. Jadi malah dilarang Institut Pertanian Bogor dilarang untuk bekerja di sektor pertanian. Ya, kita ikuti canda kita dan dialog kita yang santai, tapi kita berambil maknanya dan hikmahnya ya, setelah yang satu ini. Masih bersama saya Aska Mukminin di Rumah Institut, inspiratif, mencerdaskan. Kita masih bersama Pak Adlan Z. Nah, saya sebut saja Pak Adlan Z. Nah, bukan lagi Z ya. Pak Adlan Z. Pak Adlan, sekarang ini kita belum tuntas keluar dari krisis pandemi COVID-19. Malah ada varian baru Omikron ya. Omikron dan dan apa? Tante Ikron. Iya. Jadi kita tetap harus waspada, hati-hati. Kita tadi juga sudah cuci tangan, pakai masker. Betul. Maskernya ada tadi. Tetap progres. Kita tidak boleh pongah gitu ya. Nah, saya ingin tanya gini Pak. Krisis 98 berbeda dengan sekarang. 98 moneter. Banyak yang konglomerat gulung tikar, usaha-usaha skala menengah ke atas gulung tikar. Hari ini UKM Pak. KU nggak bisa bangun. Nah, karena kalau pandemi ini kan krisisnya 3, sosial, ekonomi, dan kesehatan. Nah, saya ingin tahu bagaimana ini UKM ini di dalam mengelola keuangannya, karena dengan kan konsultan keuangan. Bagaimana harus mengelola keuangan? Keuangan ini kan merupakan bagian dari keseluruhan itu. Bagian dari keseluruhannya. Jadi lebih pada bagaimana menghadapi pandemi dulu. Oh iya. Lebih pada itu Pak. Jadi di beberapa hal sebenarnya pandemi ini kalau kita Muslim, kita kan mengambil bahwa ini kita harus mengambil hikmahnya. Oh ya, sisi spiritualnya. Sisi spiritual. Ya. Jadi sesuatu itu ya bagi kita Muslim kan hikmah itu harus kita ambil di mana saja kalau kita temukan. Karena hikmah itu adalah sesuatu yang hilang dari kita. Kalau kita temukan, kita wajib mengambilnya. Maka kalau kita melihat secara menyeluruh, ya, bahwa kita harus lihat dulu di pandemi ini harus kita ambil hikmahnya apa. Nah, dan ternyata kalau tadi Bapak bilang ya, posisi banyak UMKM yang hancur lebur,
Bahkan di Jakarta ketika awal-awal itu 2000 warteg belum tikar. Ya, karena apa? Karena belum tikar beneran Pak ya? benar. Karena kalau warteg tuh biasanya kalau malam memang belum tikar kan itu waktu tutup ya. Walaupun juga ada yang nggak pakai tikar. Oh, ada yang pakai tikar. Jadi betul habis mereka. Jadi apa yang harus dilakukan dengan keadaan itu? Makanya kita kembali lagi itu tadi. Kita mengambil hikmahnya apa nih pandemi ini? Tidak bisa kita lihat hanya dari satu sisi soal keuangan saja. Oh, nice. Jadi ini lebih menyeluruh, lebih holistik menurut saya secara pribadi ya. Jadi kita lihat mereka belum tikar, otomatis mereka harus merubah. Pertama merubah, ini saya harus apa? Ya, harus ngapain? Harus ngapain? Ya. Harus merubah katakanlah kalau mereka itu warteg ya. Harus apa lagi yang bisa? Dan ternyata ya mohon maaf, walaupun kita mau apapun, sekarang banyak juga yang survive. Oh iya. Yang lepas daripada kita ya. Iya. Artinya gini, bukan semuanya menjadi hancur. Ya. Tapi kan ada yang survive, ada. Dan itu adalah mereka-mereka yang bisa merubah dirinya sesuai dengan suasana sekarang. Oh, adaptif berarti. Adaptif. Misalnya apa Pak? Misalnya? Sangat banyak. Oh, sangat banyak. Bahkan yang besar-besar udah bisa jangan sebut ya. Unicorn jelas clear semua. Oh, iya. Tapi kalau kita kembali ke UMKM, UMKM yang clear juga banyak. Kalau Jember misalnya, Iya. menurut pengamatan Pak. Kalau saya yang tetap clear itu adalah yang berbasis kepada dia tetap berbasis kepada customer, cuman sudah berubah. Yeah. Bukan lagi secara konvensional, tradisional kan. Dia juga sudah mulai pakai digital marketing ya. Oh, pakai digital marketing. Ya, kan? Ya. Nah, yang gitu-gitu, yang jadi tetap ada yang survive. Ya, adaptif, pakai mulai masuk ke dunia digital. Dan itu kan kalau kita lihat yang besar ya, yang besar. Bahkan yang unicorn kita tahu kayak Tokopedia. Yeah. Lazada udah masuk unicorn ya sekarang. Yang jadi unicorn ini yang melebihi satu miliar ya. Nah itu kan kita sebut unicorn. Itu ya hematnya kita belajar dari itu lah. Apa sih yang mereka lakukan sehingga kita UMKM ini kita menduplikasi yang gitu. Oh. Oke, ini kita UMKM yang katakanlah jualan kilo ya. Tadinya kan memang itu jadi terombang ambing kan. Nah, dia harus masuk ke arah itu. Bagaimana dia masuk ke GoPay, GoFood, Food, yang gitu-gitu lah. Oke, jadi UMKM juga dalam kondisi seperti sekarang ini harus sadar diri dan segera belajar adaptif. Betul, adaptif. Nah, Pak Adlan, itu tadi yang besar-besar ya, yang unicorn dan sebagainya. Kemudian banyak yang mengalami krisis keuangan. Apa yang harus dilakukan? Menurut Pak Adlan, misalnya UMKM. Kalau kita sih kalau masalah itu kembali ke diri kita ya. Otomatis kita harus berfokus pada usaha kita kan. Karena biasanya begitu kita punya pendapatan yang lebih, kita punya kebutuhan yang lebih juga. Berubahnya kayak itu. Iya, betul. Kan biasanya gitu. Ya. Jadi begitu kita udah nggak melihat usaha lagi, kita menikmati hasilnya. Nah itu kita harus mulai memperkecil, harus mundur lah. Tadinya kita menikmati hasil jor-joran ya, sedikit lagi kita kurangi begitu, tapi lebih pada membesarkan usaha untuk survive-nya usaha ini. Bukan besar nih kalau sekarang itu untuk survive-nya berbuat. Nah, tapi dengan cara apa? Mengurangi kebutuhan kita. Otomatis Pak, tidak bisa kalau nggak mengurangi kebutuhan atau keinginan Pak? Mana sama. Dua-duanya ya. Kebutuhan kan kadang-kadang kita pengen ini. Keinginan itu Pak? Iya keinginan. Keinginan. Oke. Berarti keinginan direduksi, kebutuhan juga dikoreksi. Betul. Ya otomatis. Karena memang gaya hidup itu tidak terbatas Pak. Iya. Gaya hidup.
Tapi biaya hidup yang terbatas, gaya hidup nggak ada batasnya. Baik, ini ngomong-ngomong jadinya bukan gaya hidup ya, biar pantas saja. Enggak, tapi lebih pantas begitu. Oh, gitu Pak ya. Jadi host memang harus begitu. Kalau kita Host rumah ini Pak, host rumah. Makanya disebut rumah institut. siap. Ya. Jadi tadi bagaimana strategi supaya. Kemudian yang kedua bagaimana mengelola krisis keuangan. Iya. Apa saja kira-kira Pak? Tentang misalnya utang-utang, apakah seperti apa misalnya reschedule atau restrukturisasi dan sebagainya. Ini kan UKM kadang-kadang kan tidak bankable, tidak punya catatan dan sebagainya. Apa maksudnya harus dilakukan sekarang UMKM? Kalau UMKM gitu otomatis tidak mengurusi tentang restoran, biasanya mereka tidak banknya, tidak berbank. Tapi kalau yang sudah berbank dan terlanjur, ya, otomatis kita harus mendekat ke bank yang bersangkutan. Ya. Artinya pihak bank pasti paham. Pihak bank juga bukan sesuatu yang sakral, tidak. Jadi ada beberapa hal, misal kayak restoran, kayak apa harus dilakukan tentang UMKM yang sudah bankable, sudah berbank, dan terjadi hal seperti ini. Ya, Definisi restrukturisasi sendiri apa sih Pak? Saya kan kadang-kadang dengar restrukturisasi, rescheduling utang, tapi kan detailnya kurang. Sebenarnya restrukturisasi sama reschedule itu adalah penyesuaian saja. Penyesuaian kemampuan pembayaran yang dilakukan oleh pihak nasabah. Gitu. Entah itu dalam bentuk waktu, entah dalam bentuk jumlah. Waktu dan jumlah yang sudah ditetapkan dengan kesepakatan bersama. Berarti waktunya bisa lebih panjang, kemudian bisa nilainya juga bisa lebih kecil cicilannya. Jadi tinggal waktunya menjadi lebih sesuai panjang. dengan kemampuan nasabah tadi. Tapi itu pun menjadi sulit, Pak. Ya mohon maaf, karena posisi nasabah kalau sudah gitu itu kan mindsetnya memang kalau orang hancur tuh Pak, pikirannya nggak bisa apa-apa. Iya. Itu kalau bisnis hancur pikirannya nggak bisa apa-apa. Lah itu mindset itu yang kita nggak. Kalau pas begitu, ini partner kita, pasangan hidup kita ini mesti membuat kokoh ya, termasuk partner bisnis dan partner kehidupan. Iya, betul Pak. Kalau itu, cuman kalau hemat saya, kalau udah begitu itu sebenarnya itulah salah satu fungsi inkubator tadi. Iya. Jadi di inkubator itu kan kita lihat ya Pak. Inkubator ini bisa macam-macam. Jadi, bahkan dia bisa memulai. Jadi orang yang mulai usaha, orang yang belum pernah usaha, ingin memulai usaha, kita disebut startup tadi ya. Startup, itu didampingi. Bisa didampingi. Tapi kalau yang posisi gini, itu pun bisa didampingi juga. Didampingi. Jadi bukan hanya yang sudah jalan ya, jalan yang akan tadi bisa. Yang udah jalan itu pada posisi ini, terutama kan masalah keuangan Pak. Ibarat mendampingi ini yang pertama startup itu mendampingi gadis Pak. Iya. Kalau yang sudah hancur-hancuran mendampingi nenek. Atau jangan Pak. Gimana ini? Ini kan gini. Jadi yang saya sebut tadi, kalau kita udah hancur, nasabah udah hancur itu, itu yang namanya pikiran sumpah Pak. Kalau udah gitu, pengen cuma satu, melunasi utang gimana? Padahal kalau melunasi, jual aset, belum tentu lunas. Artinya lunas pun, usahanya gimana? Dan dalam situasi ekonomi sekarang, melepas aset tidak semudah seperti waktu pada saat kondisi normal. Iya, sangat. Apalagi aset-aset yang tidak bergerak. Iya. Harganya juga hancur sekarang. Jadi memang. Jadi jual aset bukan solusi Pak ya? Bukan solusi. Jual aset bukan solusi teman-teman. Jadi memang tadi kembali lagi partner itu is the best. Mengapa partner is the best? Baik itu partner rumah tangga maupun partner usaha. Memang kalau kita harapkan kalau begini ya, ada partner usaha atau katakanlah bapak angkat yang bisa mensupport kita. Tapi itu pun kan yang namanya bapak angkat pasti punya kalkulasi. Skema. Sulit juga. Makanya kalau gini memang partnernya lebih pada yang kayak inkubator tadi lah. Kayak inkubator, langsung konsultan mendampingi itu. Jadi dia akan lihat seperti apa ini. Jadi jangan biarkan kita berpikir yang stuck.
Kadang-kadang kita kan, saya bilang tadi, begitu kita itu berada pada satu masalah tentang keuangan, langsung pikiran kita stuck. Kita harus punya kawan atau seperti tadi konsultan, apa namanya. Di situ lah jenengan itu ya, Pak Adlan sebagai konsultan masuk untuk mendampingi, karena memandang lebih jernih. Mindsetnya beda. Saya pernah melakukan itu, Pak. Itu mungkin bukan waktu pandemi. Jadi ada teman kita, dia sudah clear di satu wilayah, daerah untuk membangun perumahan. Jadi, ketika dia udah bangun di tengah jalan, sudah running ini ya? Sudah running. Rumah contoh sudah jadi? Sudah. Oh ya. Langsung pembebasan lahan sudah berarti? Pembebasan belum. Oh, pembebasan biasanya kan pembebasan itu kalau bertahap maksudnya. Hampir semua developer itu kalau tanah itu nanti. Oh, tahap satu ini maksudnya. Tahap satu rumah contoh sudah. Udah, lalu yang mau udah pembayaran itu kan memang per termin ke pemilik tanah. Tapi kan sudah sampai tengah jalan nih. Dia pusing. Ya alhamdulillahnya ada kawan yang diajak ngomong. Konsultannya Pak Adlan. Bukan konsultan, saya friend. Kalau konsultan kan ada fee-nya. Oh iya. Fee nomor sekian Pak ya. Jadi ketika itu hari Minggu kebetulan, ayo ngobrol-ngobrol lah. Kan dia mau lepas itu. Iya. Padahal pertama kalau di developer itu kan masalah itu adalah masalah lokasi. Oh iya betul, properti lokasi. Ibu. Tiga kali. Apa yang perlu kita lihat? Lokasinya sip. Oh lokasinya sip ya. Sip udah tiga sudah masuk ya top ya. Nah sampai dia udah putus asa udah ini mau saya lamar orang. Langsung ya saya coba bedah. Ya, pura-puranya bedah. Itu baru pertama kali saya bedah sesuatu dan Allah dikasih breakthrough. Oh, terobosan ya. Iya, breakthrough ya. Dikasih breakthrough dan alhamdulillah kelihatan. Kelihatan tuh masalahmu di sini. Jantung permasalahannya. Ada di sini. Oh iya, berarti saya clear kan ini. Nice. Buang orang ini. Oh, nice ya. Itu kebetulan person. Ya. Buang orang ini. Lalu apa lagi? Syaratnya dilakukan beneran, dibuang beneran Pak? Nah. Oh artinya cut off ya, bukan dibuang di TPA ya? Iya. Ini manusia bro, manusia karyawan ini. Terus jadi lakukan ini. Dan ya alhamdulillah kelihatan. Jadi kebetulan kan di meja saya itu ada papan whiteboard itu. Saya bilang ini ada. Kalau developer itu ada ini, tiga itu aja. Di mana kamu? Saya akan di sini. Orangnya ada di mana di sini? Udah hilang di sini. Oh gitu? Iya. Harus. Tidak bisa enggak. Lalu apa lagi? Ini kamu kuatin ke mana? Orang pemilik tanah. Oh iya. Biar dia jangan boleh. Karena kan mobilnya termin. Jarang terjadi developer itu membayar totally cash in hand. Karena apa? Karena dan every developer the problem is cash flow. Padahal begitu cash flow-nya terganggu, bisnisnya bisa runtuh seketika. Dan itu makanya kembali ke tadi. Kembali ke masalah tadi Pak. Pasca posisi seorang yang stuck, pikiran jumut karena pandemi ini, karena resesi, karena masalah dia harus punya orang untuk berbagi. Oke, nice. Teman-teman, tadi Pak Adlan bilang kalau sudah pikiran jumut, mandek, tidak bisa berpikir, tidak bisa melakukan apapun, serasa buntu semua jalan. Oke, jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Masih bersama saya Aska Mukminin dalam dialog di Rumah Institut Inspiratif Mencerdaskan. Masih bersama saya Pak Adlan Z. Pak Adlan Z. Z-nya saya tidak berani sebutkan, susah untuk dilafalkan. Ya, Pak Adlan. Tadi saya sangat terinspirasi dengan apa yang disampaikan Pak Adlan selaku konsultan keuangan, bahwa seorang pebisnis baik itu di level
perusahaan besar maupun di level UMKM. Nah, sekarang ini harus punya partner untuk diajak berpikir. Nah, di UMKM itu ada namanya pendamping atau pendampingan gitu kan. Di level-level CEO pun punya coach gitu kan ya. Mike Tyson tuh punya coach, punya mentor ya untuk bertinju saya kayaknya jadi juara. Nah, apa Pak yang harus dilakukan oleh ketika dia sudah punya masalah yang pelik, buntu dan sebagainya, bagaimana dia cara untuk memilih? Saya harus ke konsultan siapa nih ya? Mana yang paling pas buat saya? Seperti apa kira-kira panduannya? Iya. Sebenarnya Pak, seseorang itu dari awal dia berusaha, dia sudah punya role model. Biasanya role model. Bahkan seorang itu sudah juga punya mentor. Cuman kadang-kadang ketika dia udah jalan, dia lupa nih mentor dia. Sifat kita ini manusia. Dia lupa mentornya. Siapa mentornya? Lupa dia. Bahkan orang setelah Sandiaga Uno pun punya mentor. Ya, ada mentornya, pasti ada. Nggak mungkin enggak. Karena itu yang saya juga berapa kali baca di beberapa buku ya, termasuk buku yang makan sendiri ya, nanti kita. Yeah. Jadi memang mentor itu menjadi satu keharusan, satu keharusan ya, mentor nih. Jadi ketika dia seorang berusaha, itu pasti dia punya mentor, nggak pindah. Cuman ketika dia udah jalan cepat, ya, dia lupa dengan mentor ini. Nah, makanya ketika dia terjadi masalah, biasanya orang itu akan ingat satu nama itu, dan atau ingat satu institusi mana, katakan inkubator atau apa, dia kan ingat itu, kok pas di hatinya itu. Jadi kalau kita bilang, ketika tadi pertanyaannya Bapak, ketika kita ada dalam satu masalah usaha, masalah keuangan, kita harus kemana? Ya, tidak dinafsi aja, tanya pada diri sendiri. Minimal kalau saya nih ke Pak Adlan. Ya kalau bahasa psikologinya atau kayak yourself. Mari kita lihat diri kita. Pasti nanti ketemu itu nama. Itu institusi itu ketemu. Atau kalau memang partner kita sendiri yang sekamar itu bisa ngomong tentang usaha, dia kan ngomong juga. Pak Dan, satu lagi pertanyaan sebagai penutup ini. Pak Dan, tip-tip apa nih yang bisa kita ambil untuk diri kita pribadi, cerdas secara finansial di dalam situasi COVID ini? Diri kita otomatis ya, kalau kita kepala rumah tangga kan berarti kita mengayomi keluarga kan gitu kan. Jadi cerdas finansial untuk keluarga atau individu seperti apa? Ya kurangi aja kebutuhan. Kurangi kebutuhan. Artinya tekan beberapa kebutuhan harus dicoret. Harus kurangi kebutuhan. Artinya gini, kita ambil kebutuhan primer aja. Jadi kalau semakin kecil kita punya kebutuhan, otomatis kita semakin tidak gelisah terhadap pandemi ini. Kan otomatis itu. Jadi tadinya tiap hari ini harus ada McDonald's, harus ada Mac, bisa kita rubah. Kita bisa switch ke apa? Ya yang butrek kita buat sendiri di rumah. Itu kan gitu. Jadi dan selisihnya sangat banyak. Kita juga kan di rumah masak, masak sendiri. Gitu. Jadi jangan malu untuk masak sendiri di rumah untuk menekan kebutuhan dan keinginan. Teman-teman semuanya, tidak terasa kita sudah berada di ujung pertemuan. Terima kasih Pak Adlan atas kehadirannya, alumni IPB, Institut Fleksibel Banget. Salam pertanian. Terima kasih. Saya Aska Muminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.